Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 14 Juni 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, dari 2,5 triliun rupiah dana bantuan operasional pendidikan atau BOP untuk pondok-pondok pesantren yang dikucurkan Kementerian Agama pada tahun 2020, yakni sebanyak 7 miliar rupiah lebih mengalir ke Provinsi Aceh. Namun di lapangan ditemukan banyak penyaluran yang diduga salah sasaran dan dikorupsi. Dalam laporan ICW, beberapa kecamatan administratif yang ditemukan meliputi identitas pesantren yang tidak lengkap, pesantren fiktif, hingga jumlah bantuan yang tidak sesuai dengan kategori pesantren. Kondisinya sepi, bahkan satu di antaranya sudah mulai dipenuhi semak belukar. Dinding ruang-ruang kelas telah dipenuhi sarang laba-laba. Nah, pemirsa melihat hal tersebut, sebenarnya bagaimanakah perhatian pemerintah terhadap pesantren di Indonesia? Bagaimanakah politik anggaran untuk pesantren dan madrasah di era pemerintahan Jokowi Amin, serta bagaimanakah realitas penyaluran dana BOP pesantren tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa, Dr. Ahmad Sastra. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dr. Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya Pak Dokter ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baik Pak, ini menyikapi terkait dengan hal tersebut tadi ini. Kira-kira menurut Anda, bagaimanakah terkait politik anggaran untuk pesantren dan madrasah ini? Seberapa besar ini perhatian pemerintah terhadap pesantren di Indonesia? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari sisi jumlah dan pemerataan ya, politik anggaran untuk pesantren di Indonesia atau di zaman Pak Jokowi ini tentu masih jauh dari harapan dan idealitasnya gitu ya. Dengan anggaran 2,5 triliun itu kan sebenarnya tidak sebanding ya, tidak mencukupi dengan jumlah pesantren yang sekitar 28 sampai 30.000 pesantren di Indonesia gitu. Bahkan kan anggaran itu juga bukan khusus pesantren, tapi juga untuk pendidikan keagamaan yang lain. Ini tentu tidak mencukupi kalau dilihat dari sisi besaran pembiayaan pengelolaan pesantren itu sendiri gitu. Padahal kalau kita lihat ya anggaran pendidikan nasional itu kan 20% ya. Pada tahun 2010 saja itu kan 96,5 triliun, tahun 2010 154 triliun gitu kan. Tentu dari jumlah ini kalau kemudian untuk pesantren itu 2,5 triliun itu kan masih sangat-sangat jauh gitu ya. Tidak semua pesantren mendapatkan anggaran juga kalau kita lihat itu sebenarnya di lapangan gitu ya. Selama ini kan pesantren memang sudah mandiri ya pesantren selama ini gitu ya, karena ditopang penuh oleh masyarakat gitu. Mentalitas warga pesantren atau pengurus pesantren itu kan memang mentalitas mandiri ya, tidak bergantung kepada pemerintah. Nah ini ada hubungannya dengan kaitannya dengan lahirnya pesantren ya, dinamika pesantren pada zaman kolonial, bahkan juga beberapa akhir-akhir waktu ini juga sikap pemerintah kepada pesantren itu tidak positif gitu ya, dengan adanya isu-isu yang yang tidak baik untuk pesantren kalau kita lihat ya, kita flashback ke belakang gitu kan. Nah karena itu menurut saya ya perhatian pemerintah terhadap pesantren memang tidak sepenuhnya mendukung gitu. Setidaknya dinamislah dalam setiap rezim itu. Pesantren sendiri sebenarnya lahirnya kan sudah cukup lama ya, sudah ratusan tahun yang lalu, bahkan sebelum Indonesia ini lahir itu pesantren sudah lahir. Pesantren jugalah lembaga yang santri dan pejuang santri dan ulamanya itu bahkan sangat berperan di dalam memerdekakan negeri ini, mengusir para penjajah gitu ya.
Nah, baru setelah ada yang disebut dengan politik etis yang dari Belanda itulah kemudian pesantren itu sejak itu bahkan sudah mulai terpinggirkan gitu ya. Kemudian ada istilah negeri dan swasta gitu. Maka secara historis sebenarnya, historis sosiologis sebenarnya pesantren ini kan model pendidikan utama yang mestinya ada di negeri ini gitu. Tinggal bagaimana merekonstruksi visi dan kurikulum yang mengarah kepada kemajuan peradaban bangsa gitu ya. Seharusnya sih seperti itu. Sayangnya hal ini tidak disadari oleh pemerintah. Ya pesantren dengan model pendidikan 24 jam berasrama, pemisahan siswa dan siswi dengan penguatan pendidikan nilai seperti iman, akhlak gitu, pendidikan sains, bahkan syarat dengan pendidikan kepemimpinan dan kemandirian. Nah, hal seperti ini mestinya sih menyadarkan pemerintah ya bahwa pesantren itu selain sebagai lembaga pendidikan yang ideal ya, itu sebenarnya perlu mendapatkan perhatian yang penuh gitu. Saya kira itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama, Mas Aziz. Ya, baik ini, Pak Dokter. Kemudian kalau kita melihat ya dari pemberitaan yang ada juga, pemerintah juga menelurkan peraturan presiden ya, terutama nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Nah, melihat, peraturan presiden yang ini, menurut Anda sendiri seperti apa? Apakah regulasi yang ada ini nanti atau mungkin, bisa meningkatkan kualitas pendidikan pesantren di Indonesia atau seperti apa ini Anda melihat, fakta di lapangan juga? Ya, saat itu kan Presiden Jokowi menandatangani Perpres ya nomor 82 tahun 2001 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Di dalamnya itu kan mengatur dana abadi pesantren ya. Terkait dana abadi pesantren diatur dalam pasal 23 ayat 1 Perpres nomor 82 tahun 2001. Ini kan sesuai dengan amanah Undang-Undang Pesantren itu kan ya yang disahkan pada tahun 2019. Nah, soal pendanaan pesantren ini saya kira agak terlambat juga ya. Sebenarnya pesantren kan lembaga yang sudah cukup lama ya. Belum lagi soal pencairannya juga kadang tidak terlalu tepat waktu gitu. Pendanaan itu mungkin juga masih sangat kurang kalau dibandingkan pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat saat menyekolahkan anak-anaknya di pesantren. Jadi sekolah di pesantren, belajar di pesantren itu kan memang membutuhkan biaya yang banyak ya. Nah, belum lagi soal biaya pembangunan, pemeliharaan infrastruktur pesantren, yang mungkin akan menelan anggaran miliaran rupiah itu di setiap pesantren itu. Meski swasta ya, pesantren itu kan juga bagian dari karya anak bangsa yang sedang menyiapkan generasi penerus bangsa di masa depan kan seperti itu ya. Kemudian tidak semua juga pesantren kemudian mendapatkan dana itu gitu. Sudahlah jumlahnya itu tidak banyak ya sebenarnya ya, dan tidak semua mendapatkan. Tadi seperti disampaikan oleh Mas Aziz kan justru ada beberapa pesantren yang seharusnya nggak mendapat, malah mendapat, yang seharusnya dapat malah tidak mendapatkan gitu kan. Meski juga ada pesantren juga yang memang sudah cukup maju ya, cukup besar, cukup mandiri gitu. Bahkan ada beberapa pesantren yang tidak mau menerima dana dari pemerintah ya dengan berbagai alasan gitu ya. Salah satu alasannya ya dana itu dibutuhkan oleh lembaga yang lain gitu ya. Nah, kemudian soal regulasi tentang pesantren memang saat ini menyisakan banyak kontroversi ya kan. Bahkan sejak awal di Undang-Undang Pesantren itu ya definisi pesantren saja sudah menuai pro dan kontra gitu. Karena tidak sejalan dengan perkembangan pesantren kekinian. Dalam definisi misalnya pesantren kemudian dipersempit hanya pada perspektif kajian kitab kuning gitu. Padahal pesantren yang berbasis sains itu sudah mulai bermunculan gitu. Regulasi ini nampaknya tidak peka atas dinamika perkembangan pesantren. Pesantren itu tidak bisa diseragamkan kan, faktanya seperti itu. Ini adalah fakta di lapangan gitu. Maka definisi pesantren dalam undang-undang itu malah sepertinya mempersempit mana pesantren itu sendiri dalam arti pendidikan Islam yang sebenarnya sangat luas itu. Nah kemudian sejauh mana dampak undang-undang ini ya regulasi ini terhadap kualitas pesantren?
kan kualitas pesantren itu banyak sekali ya komponen ya, aspeknya itu banyak ya, ada visi misi, ada kurikulum, guru gitu, pendanaan, metodologi, santri gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, kebijakan anggaran tidak serta-merta bisa memajukan pesantren, apalagi jika terkait dengan pendidikan di negeri ini yang sekularistik kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu tentu kita bisa flashback ke belakang sebenarnya ya, undang-undang pesantren yang oleh beberapa ormas itu diaku di apa, diakui oleh beberapa ormas bahwa undang-undang itu kan tidak melibatkan ormas di dalam perumusannya gitu ya. Banyak sekali yang saat itu memprotes ya, menginginkan penundaan, pengesahan undang-undang itu kan, selain dari Muhammadiyah juga ada dari Aisyah, dari Awasliyah gitu, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persis, Dewan Dakwah gitu, Nahdlatul Wathon, Matlabul Anwar, bahkan BKSPPI ya, Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, yang dimotori juga oleh pesantren Darun Najah saat itu. Nah, ini tentu tidak serta-merta bisa berdampak positif terhadap perkembangan pesantren karena ada dua sisi ya. Di satu sisi memang regulasi itu tidak betul-betul bisa mewadahi pesantren itu sendiri, sementara pesantren itu juga sebuah lembaga yang khas, yang ragamnya juga sangat banyak sekali gitu. Jadi tidak ada jaminan ya undang-undang itu kemudian memberikan dampak positif terhadap perkembangan pesantren itu sendiri. Ada banyak kompleksitas di sana. Begitu Mas Aziz. Ya, baik ini Pak Dokter. Ini kalau, apa namanya, sebagaimana yang sudah sedikit Anda singgung tadi ya, bahwa, tidak semua pesantren itu dalam tanda petik menerima dana, terus kemudian ada yang tidak menerima, ada yang menerima bahkan lebih. Yang kemudian juga, di tengah-tengah masyarakat itu juga beredar ada kabar yang, apa namanya, dana hibah itu malah dijadikan dalam tanda petik ya, belanjaan dana, para, oknum-oknum pimpinan pondok pesantren. Nah, melihat hal tersebut ini, catatan Anda terkait dengan dugaan korupsi yang melibatkan lingkungan pesantren ini seperti apa? Apakah, ini juga ada kaitannya dengan, perpolitikan yang ada atau seperti apa ini Anda melihatnya ini? Iya, jadi memang sangat disayangkan ya, selain juga lambat realisasi dana abadi pesantren itu, kemudian juga sangat sedih ya, patut disayangkan lah kalau memang anggaran pesantren yang sedikit itu justru menjadi bancakan untuk tindak korupsi gitu ya, baik oleh para pejabat mungkin, juga para oknum-oknum siapapun yang terlibat itu. Ini sangat disayangkan gitu ya. Alih-alih memajukan lembaga Islam gitu ya, malah budaya korupsi ini justru akan menjadikan lembaga ini semakin terburuk gitu. Nah, terutama pesantren-pesantren yang memang masih membutuhkan bantuan pemerintah gitu. Bantuan ini kan ada yang sampainya itu tidak sepenuhnya juga sebagaimana dijanjikan. Tentu ini harus ditelusuri dengan baik ya. Eee, Meskipun pesantren itu memang sejak awal sudah mandiri, kadang-kadang anggaran itu juga dianggap kadang-kadang ya, dianggap sebagai bentuk intervensi gitu ya. Tetapi bagaimanapun pesantren itu kan bagian dari, bangsa juga yang berhak itu, berhak mendapatkan, apa namanya, pendanaan dari pemerintah. Idealnya kan pesantren itu gratis dan berkualitas, kan idealnya seperti itu. Nah, ini kan kita sedih ya, ini kan soal mentalitas juga memang ya, korupsi ini kan sudah mendarah daging di negeri ini ya, dari para pimpinan, pejabat, sampai rakyat jelata kan. Istilah budaya korupsi itu kan sebenarnya istilah yang salah ya, hanya saja mungkin karena sudah sangat parah ya, maka disebut budaya gitu. Budaya itu kan aktivitas yang telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Bahkan saya pernah mendengarkan satu ungkapan di negeri ini ya, ketika seorang pejabat tuh, tertangkap korupsi gitu ya, yang ada yang komentar begini, "Korupsi adalah cara lain untuk mendapatkan uang," gitu. Nah, ini kan berarti dari sisi, anggapan masyarakat ini ya, atau dari sisi mentalitas, ini korupsi ini memang sudah sangat luar biasa gitu ya. Nah, kalau dari sisi, sistem politik yang ada memang sangat-sangat memungkinkan
terjadinya korupsi itu. Ini bukan hanya soal pesantren saya kira kalau yang namanya korupsi itu ya. Hampir semua anggaran pembangunan ya di Pemda-Pemda itu ya, itu kan banyak sekali ya kalau kita lihat, pejabat-pejabat di semua, departemen ya, di semua kementerian itu kan, eee, banyak yang kemudian tertangkap karena, korupsi kan gitu. Nah ini memang patut disayangkan kalau bahkan anggaran pesantren yang sudahlah kadang tidak tepat waktu, jumlah tidak mencukupi, dikorupsi pula gitu. Ini disayangkan. Saya kira itu Mas Aziz. Ya, baik Pak Dokter, ini kalau kita bicara terkait dengan pesantren, ini kan erat kaitannya dengan, pendidikan. Nah, kalau, Anda melihat, peran pemerintah di dalam, layanan pendidikan, apakah pemerintah saat ini sudah mampu menciptakan layanan pendidikan yang adil dan merata, atau seperti apa ini menurut Anda? Ya tentu tentu saja belum optimal ya, belum ideal lah gitu. Sebenarnya banyak kok sekolah atau pesantren yang memandirikan dirinya sendiri sebenarnya, bukan karena bantuan pemerintah, mereka juga memang, mandiri tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah gitu. Terlebih kadang-kadang kita mendengarkan pemerintah sedang kesulitan anggaran gitu ya. Tapi ada efeknya gitu, efeknya adalah mahalnya biaya pendidikan gitu, yang harus ditanggung oleh pemerintah oleh masyarakat. Padahal pendidikan itu kan hak setiap bangsa, ya kan? Seharusnya semua anak bangsa ini mendapatkan layanan pendidikan yang optimal gitu, tapi faktanya kan tidak seperti itu ya. Eee, Memang belajar di pesantren itu sekali lagi tidak tidak berbiaya murah gitu ya, karena santri kan tinggal 24 jam di pesantren, semuanya harus dibiayai gitu ya. Nah, belum lagi tentang madrasah-madrasah yang atau sekolah pada umumnya ya, yang kondisinya itu sangat mengenaskan. Kadang gedungnya saja sudah hampir rubuh gitu ya. Kemudian ada beberapa daerah yang tidak mendapatkan akses pendidikan, sehingga anak-anak sekolah itu harus berjalan jauh untuk mencapai sekolah gitu. Kita masih kok menyaksikan fenomena tersebut gitu ya. Belum lagi akses internet yang juga belum merata gitu. Coba lihat di kampung-kampung itu ya, kan banyak ya rumah-rumah masyarakat itu yang bahkan dijadikan sebagai lembaga pendidikan non formal itu ya, untuk pendidikan Islam terutama. Nah, saya kira ini tentu renungan bagi pemerintah ya, bahwa pada faktanya pemerintah memang belum memberikan, layanan pendidikan secara adil dan merata bagi, bangsa ini. Saya kira itu. Ya baik, terakhir ini Pak Dokter, ini kan kalau, kita melihat terkait dengan politik pendidikan atau di dalam Islam disebut dengan siasa at-ta'lim, suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi atau pandangan hidup yang diemban oleh, negara tersebut. Nah, menurut Anda ini Pak Dokter, bagaimanakah paradigma politik pesantren, pemerintah saat ini? Lalu kemudian juga cara untuk menciptakan human, resource atau sumber daya manusia yang ideal ini, seperti apa begitu, bisa dijelaskan? Oh ya benar ya, benar sekali bahwa ideologi yang diemban oleh satu negara itu kan sangat-sangat mempengaruhi sistem pendidikan ya, karena ideologi itu kan menjadi landasan sistem gitu ya. Tapi ini menjadi dilema ya bagi pesantren ya. Ini hal yang kemudian tidak mudah. Di satu sisi pesantren itu notabene lembaga pendidikan Islam, ya kan. Sementara negara Indonesia ini kan justru tidak berideologi Islam, berideologi sekulerisme kan begitu ya. Maka pada akhirnya hanya ada dua pilihan kan, dua-duanya juga sangat dilematis ya. Pesantren mandiri sepenuhnya dalam bidang kebijakan, ekonomi, dan kurikulum. Ini juga tidak mudah karena sering menimbulkan resistensi kan gitu. Atau tunduk patuh kepada kebijakan pendidikan pemerintah yang bisa jadi bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak sejalan dengan visi misi pendidikan Islam. Kan seperti itu. Nah, karena itu idealnya adalah bahwa negeri ini ya negeri yang Islami ya, yang menaungi lembaga pendidikan Islam. Sehingga lembaga pendidikan Islam itu kemudian ditopang oleh kebijakan politik yang Islami pula gitu. Islam adalah agama sempurna dan peradabannya juga telah melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas kan, baik agama maupun sainsnya. Kita bisa lihat kok bagaimana Rasulullah telah melahirkan kader-kader terbaik ya di dalam sepanjang sejarah beliau ya.
melalui sistem pendidikan Islam kan, sehingga melahirkan di kemudian hari, melahirkan peradaban Islam yang bertahan 1400 tahun di bawah naungan Daulah Islam kan, yang kemudian hancur ketika penjajahan sudah masuk gitu. Nah, kan paradigma politik pesantren pada pemerintahan saat ini kan seperti ini ya, bahwa pesantren itu kan ditegaskan atau lembaga pendidikan Islam itu kan ditegaskan sebagai integral gitu, integral dengan sistem pendidikan nasional. Kan seperti itu ya, paradigma politiknya ya. Yang notabene kan pemerintah ini kan, apa namanya, menerapkan pendidikan sekuler kan, tentu hal ini akan menimbulkan kompleksitas gitu. Bahkan pesantren justru sering mendapatkan diskriminasi gitu. Diskriminasi itu kan sejarahnya sejak zaman Belanda dulu ya, zaman Belanda dulu yang namanya politik etis itu ya, itu kan salah satunya, pesantren itu kemudian dikejar-kejar gitu ya, sampai para kiai itu mendirikan di, di gunung-gunung gitu ya. Nah sampai hari ini kan, akan terjadi kompleksitas ya ketika, eee, pesantren itu masuk dalam sistem pendidikan nasional, tetapi kemudian tidak banyak mengakomodir, paradigma Islam itu sendiri gitu. Nah, sementara di dalam Islam ya sebenarnya idealnya kalau kita mau menciptakan kualitas human resources ya, sumber daya manusia yang ideal, itu justru dari konsepsi Islam itu sendiri karena, sumber daya manusia yang Islam itu kan basisnya ada 4 ya. Pertama adalah iman gitu, kemudian adab atau akhlak gitu, ilmu dan amal, bukan sekuler liberal gitu kan. Bukankah ilmu tanpa agama itu buta gitu, agama tanpa ilmu itu kan kelumpuhan gitu. Maka peradaban sains dalam satu negara itu idealnya berbasis iman gitu, berbasis nilai gitu. Maka secara normatif ya, sistem pendidikan Islam itu terbaik gitu. Sebab selain bersifat universal, juga meletakkan dasar aksiologis atau nilai-nilai kebaikan dan kemuliaan gitu. Sehingga melahirkan peradaban agung yang menjadi mercusuar dunia. Terlebih bangsa kita, negara kita mayoritas muslim, tentu tidak asing dengan kata-kata Islam gitu. Nah, karena itu penting kemudian bangsa ini merenungkan kenapa negeri ini tidak juga tumbuh maju, kemudian tidak juga bisa menguasai dunia, sumber daya alamnya dikuasai orang lain juga, sumber daya manusianya juga tidak, bisa banyak bersaing dan seterusnya. Tentu ini bisa dilihat dari, sistem pendidikan yang ada. Tentu ini menjadi renungan ideologis bagi bangsa ini untuk kemudian berhijrah kepada sistem Islam untuk mengelola bangsa dan negara ini sehingga melahirkan peradaban agung gitu yang akan menguasai dunia. Saya kira itu Mas Aziz dari saya. Ya, baik Mas Awa, ini penjelasan dan pencerahan yang luar biasa. Ini terima kasih, syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Pak Dr. Ahmad Sastra ini. Terima kasih atas, kesediaannya untuk berbagi ya, ilmunya di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi Insyaallah. wabarakatuh, Pak Dr. Ahmad Sastra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.